Terima kasih kembali bersama kami. Pemirsa, selain lonjakan harga energi perang Timur Tengah ternyata juga melambungkan harga plastik. Di satu sisi, lonjakan harga plastik ini memberikan tekanan ekonomi pada masyarakat yang terlanjur tergantung pada hasil industri modern ini. Namun di sisi lain, lonjakan harga ini menjadi momentum bagi kita untuk bisa mengurangi penggunaan plastik. Pemirsa, kebiasaan menggunakan plastik di Indonesia tampaknya masih menjadi kebiasaan yang sudah menjamur dan sangat sulit dihilangkan. Meski sudah jelas-jelas bahwa penggunaan plastik ini mengalami dampak yang buruk untuk bumi, namun tampaknya sehari-hari masyarakat Indonesia masih terus menggunakan plastik. Nah, saat ini harga plastik di dunia justru mengalami kenaikan akibat dari gangguan rantai pasok hingga kondisi geopolitik di kawasan produsen petrokimia dunia yang saat ini memang masih sangat dinamis. Hal ini menyebabkan kenaikan harga bahan baku plastik. Bahan baku plastik jenis utama seperti polyethylene dan polypropylene mengalami lonjakan hingga mencapai 50% dan tentunya ini berdampak hingga ke Indonesia. Akibat dari meningkatnya harga bahan baku di dunia, saat ini juga harga plastik di Indonesia ikut turun naik hingga ke tingkat konsumen. Harga plastik per pak yang awalnya murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga UMKM kali ini mengalami kenaikan. Namun tampaknya dari pengamatan kami hingga saat ini meskipun harga plastik naik, namun penggunaannya tetap tinggi. Karena pemirsa, lebih dari 60% UMKM di Indonesia ini menggunakan plastik karena mudah dijangkau dan tentunya murah dan juga aman untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kali ini kami akan mencoba untuk bertanya dengan salah satu UMKM yang merupakan pengguna plastik sehari-hari untuk tentunya berjualan kepada masyarakat karena lebih mudah ditemukan dan juga murah. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Atun. Ibu Atun ya. Ibu Atun ini sepertinya sedang berjualan ya Ibu ya. Ibu kan menggunakan plastik sehari-hari, namun saat ini plastik justru mengalami kenaikan Bu. Kalau kira-kira sekarang harganya berapa sih Bu kalau boleh ditunjukkan barangnya? Kalau yang ini loko 17.000. Kalau yang putih ini ukuran 300 15.000. Kalau ukuran perempat 14.000. Kalau ukuran alas 12.000. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya ini 7.000. Lah ini 9.000. Ini 10.000. Kalau ini 15. Berarti 15 naiknya? 2.000. Yang naiknya banyak yang kayak gini-gini. Sekali naik 5.000. Ya. Tinggi kenaikannya Bu ya. Namun tampak napi. Oh enggak. Oke. Tapi Ibu kayaknya masih tetap menggunakan plastik ya Bu ya. Sebenarnya kenapa sih Bu? Kalau enggak itu sih pembeli ntar pakai apa? Enggak, kalau enggak pakai plastik. Jauh-jauh kan. Jadinya ya pakai plastik. Kalau enggak pakai plastik ya tetap aja walaupun plastik mahal ya pakai. Karena murah juga ya. Iya. Murah iyalah. Iya. Tapi ada mungkin ada nggak sih Bu? Kalau yang berat, kalau yang cabai mahal memang berat. 300.000 juga cuma cabai doang. Tapi ada nggak Bu customer Ibu, pembeli Ibu yang menggunakan plastiknya sendiri gitu, seperti plastik yang bisa dipakai lagi? Enggak. Nggak ada. Semuanya rata-rata plastik dari sini. Malah saya kalau dikasih plastik bekas sama orang, saya nggak mau, nggak boleh sama bapaknya. Karena takutnya. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ibu Atun, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu adalah salah satu UMKM yang menggunakan plastik untuk berjualan sehari-hari. Mengatakan bahwa saat ini dari pembelinya juga memang tidak ada yang membawa plastik yang bisa digunakan masing-masing, kemudian juga masih dianggap murah dan masih sangat dibutuhkan meskipun saat ini harga plastik meningkat. Nah, tentunya ini merupakan kebiasaan yang memang sudah menjamur di Indonesia, pemirsa. Baik dari pedagang hingga pembeli ini cukup ketergantungan dengan penggunaan plastik sehari-hari yang nampaknya sangat sulit dihilangkan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah kita harus pasrah dengan kenaikan harga plastik atau justru ini menjadi pertanda agar masyarakat Indonesia ini bisa pelan-pelan mengubah arahnya menjadi menggunakan tas yang bisa digunakan secara berulang? Pedagang kecil mulai merasakan dampak naiknya harga biji plastik impor.
seperti yang terjadi pada pedagang minuman di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah pedagang lebih memilih mendapatkan keuntungan sedikit dan memilih membeli plastik secara grosiran daripada harus menaikkan harga jual atau mengurangi porsi. Persoalan yang sama juga dihadapi para pedagang di kota Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Kondisi ini memaksa pedagang untuk menyesuaikan strategi agar tetap bertahan. Pemirsa, harga berbagai macam produk plastik saat ini mengalami kenaikan di pasaran. Naiknya harga dikarenakan impor bahan baku plastik ini terganggu akibat perang yang sedang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dengan Iran. Dan tentu saja kenaikan harga ini juga berdampak terhadap banyak hal, terutama kepada para pedagang yang memang menggunakan plastik dalam melakukan aktivitas penjualan sehari-hari. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kira-kira dampak naiknya harga plastik ini terhadap pedagang, kita akan coba tanyakan ke pedagang. Salah satunya adalah pedagang warung nasi yang ada di kawasan Iliki, Kota Banda Aceh. Gimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan naiknya harga plastik, Pak? Baik, terima kasih. Yang jelas terutama sekali bagi kami para pedagang berdampak sekali untuk kenaikan harga. Karena terutama sekali yang naik itu harga-harga bahan pokok, bahan baku. Nah, ditambah lagi akhir-akhir ini kenaikan harga plastik yang sangat signifikan. Malah bukannya hanya naik sekitar 5%, plastik itu diperkirakan kenaikannya sampai 30%. Jadi ekses daripada kenaikan harga bahan pokok tentu mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan yang akan kita pasarkan. Cuma saat ini kami masih mempertimbangkan bagaimana caranya kami juga melalui proses sosialisasi dan pemberitahuan. Nggak mungkin begitu harga barang naik langsung kita naikkan juga kita. Berarti ini belum melakukan penyesuaian, Pak? Kita sedang mensosialisasikan penyesuaian. Ada juga sebagian teman-teman pedagang yang sudah menaikkan, tapi kita masih melakukan sosialisasi dalam rangka kenaikan harga barang. Kita berharap kepada pemerintah agar tidaknya selalu mengawasi daripada harga pasar, apalagi bahan pokok yang sangat tersentuh dan langsung kepada masyarakat, konsumen masyarakat itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Basri. Ya, dan tentu saja seperti yang disampaikan Pak Basri, agar pemerintah yang punya kuasa begitu dapat mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan dalam merespon kenaikan harga plastiknya, agar memang para pedagang ataupun juga masyarakat tidak semakin berat begitu dengan adanya kenaikan harga plastik ini. Imbas konflik Iran dan Amerika Serikat, harga biji plastik impor melonjak hingga 100%. Kondisi ini membuat para pengusaha manufaktur tercekik akibat biaya operasional yang membengkak tajam. Di kawasan industri Cibuntu, Bandung misalnya, biji plastik yang semula Rp30.000 per kilogram kini menembus Rp60.000 per kilogram. Meski konsumen mengeluh, produsen plastik terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi. Pelaku industri berharap pemerintah segera turun tangan guna menstabilkan harga bahan baku di tengah panasnya tensi geopolitik dunia. Plastik lagi naik ya, dari harga sekitar kurang dari 50, sekarang bisa lebih dari 50.000 per kilo. Per kilo. Itu dampak apa kenaikannya, Teh? Dari perang yang Iran sama Amerika. Paling tinggi berapa per kilonya? Paling tinggi sekarang kisaran 60 lebih. Kalau normalnya berapa, Teh? Kalau normal bisa di 30 sampai 40. Berarti hampir 100% kenaikannya. Plastik yang kita pakai hanya beberapa menit dapat bertahan ratusan tahun di alam. Plastik hanya berubah bentuk, dari kantong besar menjadi serpihan kecil, lalu menjadi mikroplastik yang perlahan masuk ke tanah, air, bahkan tubuh kita sendiri. Harga plastik yang tengah naik dapat menjadi momentum untuk mengubah perilaku kita. Puasa Ramadan yang baru saja kita lalui adalah latihan menahan diri. Tidak salah bila kita melanjutkan dengan puasa plastik. Kita menahan diri dari penggunaan plastik berlebihan, mengurangi hingga berhenti bila memungkinkan.
Saat harga plastik murah dan didapat dengan mudah, kita tidak pernah merasa perlu berubah. Kini, saat harga plastik melonjak, saatnya kita mengubah perilaku.